Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Aila. Di sini Miss Aila akan menjelaskan mengenai materi pekerjaan orang tua. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini Miss Aila akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama, Miss Aila berharap teman-teman mampu berlatih melengkapi teks percakapan dengan tanda baca yang tepat. Tujuan yang kedua, Miss Aila berharap teman-teman mampu menyebutkan hal-hal yang menyebabkan kerusakan hutan. Tujuan yang ketiga, Miss Aila berharap teman-teman mampu menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Lalu tujuan yang keempat, Miss Aila berharap teman-teman mampu membuat peta pikiran mengenai cara mengurangi sampah. Lalu tujuan yang terakhir, Miss Aila berharap teman-teman mampu membuat kreasi dari benda bekas yang telah didaur ulang. Nah teman-teman, di halaman 91 ada percakapan antara Putu dan Udin. Ya, mereka sedang bercakap-cakap tentang pekerjaan orang tuanya. Jadi teman-teman tolong perhatikan percakapan antara Putu dan Udin. Ya, nanti teman-teman akan Miss Aila berikan tugas ya untuk menanyakan kepada orang tua teman-teman tentang pekerjaannya. Lalu nanti teman-teman silakan ceritakan ya di Google Meet kepada teman-teman yang lainnya. Oke. Ya, sekarang Miss Aila akan bacakan percakapan antara Putu dengan Udin. Putu, apa pekerjaan ayahmu? Ayahku seorang tukang kayu. Ayahku memiliki bengkel kayu. Kalau ayahmu, apa pekerjaannya? Ayahku seorang pendongeng. Ayahku mendongeng untuk menghibur banyak orang, terutama anak-anak. Nah teman-teman, untuk percakapan Putu dan Udin dapat dituliskan dalam bentuk teks percakapan seperti di halaman 91. Ya, di situ ada percakapan Udin dan Putu. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya teks percakapan yang disajikan dalam bentuk uraian harus dilengkapi tanda baca penanda percakapan. Nah, tanda baca itu meliputi penggunaan tanda titik 2 dan tanda petik. Ya, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah bahwasanya tanda titik 2 itu dipakai dalam teks percakapan sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ya, pelaku itu apa, Miss? Pelaku itu siapa? Pelaku itu di sini adalah Udin dan Putu. Ya, Udin dan Putu ini adalah pelaku. Jadi peletakan tanda titik 2 itu setelah nama atau setelah pelaku. Ya, seperti Udin dan Putu di sini. Oke, teman-teman bisa lihat contohnya di halaman 91. Udin titik 2. Putu titik 2. Ya, jadi setelah nama orang itu tanda titik 2 ya, yang kita sebut pelaku. Nah, lalu untuk peletakan tanda petiknya di mana, Miss? Tanda petik itu diletakkan setelah tanda titik 2, sebelum kalimat atau di awal kalimat ya, dan ditutup dengan tanda petik kembali di akhir kalimat. Jadi tanda petiknya itu di awal kalimat dan di akhir kalimat. Ya, sampai di sini teman-teman sudah mengerti
untuk menentukan tanda titik 2 dan tanda petik. Oke, kalau belum mengerti nanti boleh ditanyakan sama Miss-nya ya pada saat Google Meet. Nanti akan direview kembali penjelasannya. Baik teman-teman, kali ini Miss Ayla akan membahas mengenai hutan. Ya, banyak sedikitnya teman-teman pasti sudah tahu ya mengenai hutan, karena di materi sebelumnya Miss Ayla pernah menjelaskan tentang hutan. Oke, kalau kita berbicara tentang hutan, pasti teman-teman tahu dong ya fungsi hutan itu apa? Ya, fungsi hutan di sini adalah mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Namun sayangnya, kerusakan hutan Indonesia itu cukup memprihatinkan sekali loh teman-teman. Sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Nanti ada beberapa penyebab kerusakan hutan di Indonesia. Nanti misalnya akan jelaskan satu persatu ya. Kalau berbicara mengenai hutan, nah di sini ada pekerjaan ayah putu nih teman-teman. Pekerjaan ayah putu sehari-hari ini yaitu membuat mebel untuk dijual seperti meja, kursi, dan lemari dari kayu. Nah teman-teman pastinya tahu ya, kayu yang digunakan untuk membuat mebel itu pasti diperoleh dari hutan ya. Nah kayu itu merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia ya. Nah kayu ini dimanfaatkan untuk membuat rumah, perabotan, dan juga kertas. Pemanfaatan kayu secara besar-besaran dapat menyebabkan berkurangnya luas hutan. Padahal kita tahu ya teman-teman, hutan itu adalah paru-paru dunia. Ya. Nah, sekarang teman-teman silakan perhatikan gambar ketampakan luas hutan di Kalimantan ya dari tahun 1950 sampai 2020. Kita bisa lihat perbedaannya ya teman-teman, bahwasanya warna hijau ini menunjukkan luas hutan di Kalimantan yang terus berkurang. Ya 1950 ini masih lengkap, masih berwarna hijau ya teman-teman. Ketika 1985 apalagi sampai 2020 ini semakin berkurang. Itu artinya apa? Ya, jadi berdasarkan gambar teman-teman, luas hutan di Kalimantan itu semakin berkurang setiap tahunnya karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, bisa lihat di situ. Kenapa bisa berkurang? Ya karena semakin hari atau semakin tahun kayu-kayunya banyak yang ngambil nih teman-teman. Ya, untuk jual atau untuk membuat usaha-usaha ya yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab ya, karena fungsi hutan itu banyak ya teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini Miss Ayla akan menyebutkan hal-hal yang menyebabkan kerusakan hutan Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kebakaran hutan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kebakaran hutan itu menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon-pohon saja nih teman-teman, namun juga akan merusak struktur tanah sehingga kehilangan kandungan unsur-unsur hara yang menyuburkan tanah. Selain itu, kebakaran hutan juga membunuh dan menghilangkan tempat tinggal berbagai jenis hewan. Duh, kasihan sekali ya teman-teman. Kebakaran hutan ini dapat terjadi karena proses alam maupun faktor manusia. Nah, proses alam terjadi jika panas matahari membakar daun-daun kering saat musim kemarau yang menyebabkan kebakaran besar. Faktor manusia terjadi karena manusia melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Cara tersebut dilakukan karena lebih mudah dan murah. Kedua yaitu penebangan hutan secara liar. Jadi teman-teman, bahwasanya penebangan hutan secara liar itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Selain mengurangi perpohonan, penebangan hutan secara liar juga akan membunuh dan menghilangkan rumah bagi banyak hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Manusia melakukan penebangan hutan karena berbagai tujuan. Apa tujuannya, teman-teman? Salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk permukiman. Ada juga nih yang melakukan penebangan hutan karena untuk diambil kayunya, ya, seperti yang tadi dilakukan oleh Ayah Putu. Lalu penyebab yang ketiga yaitu sistem cocok tanam perladangan berpindah. Jadi teman-teman, bercocok tanam itu merupakan salah satu sumber mata pencaharian. Nah, bercocok tanam ini bisa berupa pertanian maupun perkebunan. Ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan permukiman penduduk, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Nah, salah satu lahan yang digunakan adalah lahan hutan. Oleh karena itulah manusia dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Ya, jadi hutan itu ditebang-tebangin teman-teman nih. Ya, ditebang lalu dilakukanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bercocok tanam. Ya. Penyebab yang keempat yaitu usaha pertambangan di wilayah hutan. Nah, usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah hutan juga akan menyebabkan kerusakan hutan. Usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Oleh karena itu, tanah akan digali demi mendapatkan barang tambang, sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Apabila hal seperti ini terjadi di wilayah hutan, maka hutan akan mengalami kerusakan dan tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Penyebab yang kelima yaitu transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan munculnya lahan permukiman baru. Transmigrasi pada umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi pemerataan permukiman. Namun transmigrasi biasanya akan menggunakan lahan hutan untuk membuka lahan permukiman yang baru. Hal ini akan menyebabkan pohon-pohon ditebangi agar bisa digunakan untuk membuat tempat permukiman baru. Jika banyak pohon yang ditebang, maka hutan tidak akan berfungsi. Selanjutnya yaitu musim kemarau. Musim kemarau yang berlangsung terlalu lama akan menjadikan perpohonan kering dan juga mati. Selain itu, musim kemarau juga akan menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Penyebab selanjutnya yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan merusak hutan, terutama hutan yang ada di wilayah lereng gunung berapi. Hal ini karena magma yang keluar dari perut gunung berapi bersifat panas dan akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung tersebut. Akibatnya, banyak pohon yang mati dan tanah pun menjadi rusak. Letusan gunung berapi juga mengeluarkan awan panas yang akan menyebabkan pohon-pohon menjadi layu dan kering. Penyebab yang terakhir yaitu tsunami. Selain gunung berapi, bencana alam lain yang akan menyebabkan kerusakan hutan adalah tsunami. Tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjangan gelombangnya dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Oke, teman-teman, di sini ada kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam, terutama kelestarian hutan. Yang pertama yaitu bisa melakukan reboisasi.
Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan sistem tebang pilih. Ya. Lalu yang ketiga, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Ya, jangan sampai makhluk hidup tersebut kehilangan tempat tinggalnya karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang keempat yaitu tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Ya. Teman-teman, silakan teman-teman baca buku halaman 96 yaitu tentang meraih sukses dari botol bekas. Ya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman baca, ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Ratna merupakan salah satu cara mengurangi sampah, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Mengurangi sampah merupakan salah satu kegiatan melestarikan alam. Selain mendaur ulang, mengurangi sampah dapat dilakukan dengan mengurangi, menggunakan kembali, mengganti, dan memperbaiki. Ya. Nah, di sini nanti ada beberapa penjelasan ya cara mengurangi sampah. Oke teman-teman, sekarang Miss Ayla akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara kita mengurangi sampah ya, yang biasa disebut dengan prinsip 5R. Apa saja prinsip 5R? Yaitu ada recycle, reduce, reuse, replace, dan repair ya. Nah, recycle, apa sih arti recycle teman-teman? Ya benar, recycle di sini artinya mendaur ulang ya. Jadi recycle ini merupakan upaya pengurangan sampah dengan cara mendaur ulang teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan barang bekas nih dengan cara mengolahnya untuk dapat digunakan lebih lanjut ya. Jadi kita harus bisa membedakan nih teman-teman antara sampah organik dan juga sampah anorganik ya. Teman-teman sudah tahu kan ya? Atau belum tahu? Ya, jadi sampah organik ini adalah apa saja sampahnya, yaitu berupa dedaunan, limbah pertanian, limbah dapur yang dapat diolah menjadi pupuk kompos ya. Nah, kalau sampah anorganik itu seperti apa? Seperti botol kaca dan plastik yang dapat diolah menjadi hiasan atau pot tanaman ya. Lalu yang kedua yaitu ada reduce. Nah, reduce ini artinya mengurangi ya. Jadi reduce ini merupakan kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang ya. Nah, yaitu dapat mengurangi produksi sampah dan tidak mengkonsumsi berlebihan. Misalnya menggunakan produk-produk yang dapat diisi ulang ya, seperti apa? Seperti ballpoint, sabun, deterjen, dan juga minyak goreng. Jadi reduce ini berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Ya, jadi kita bisa atau harus pintar-pintar nih teman-teman untuk memilih barang mana yang memang dibutuhkan dan barang mana yang tidak terlalu dibutuhkan ya. Oke, selanjutnya yaitu ada reuse. Nah, reuse ini artinya menggunakan kembali ya. Jadi reuse ini adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa kita gunakan. Contohnya apa? Seperti kantong plastik atau kantong kertas. Jadi teman-teman, setelah belanja itu jangan dibuang ya. Jadi bisa kita simpan kembali dan bisa kita gunakan kembali pada saat kita butuhkan ya. Oke, selanjutnya ada replace. Replace ini artinya mengganti ya. Nah, yaitu mengganti apa? Mengganti pemakaian suatu barang dengan barang lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Contohnya nih teman-teman, kita sering belanja di Indomaret, Alfamaret. Itu sekarang sudah tidak disediakan lagi plastik. Kita harus membawa kantong belanjaan atau tas belanja ya, untuk mengurangi sampah berlebihan pada plastik ya.
Nah, lalu ada repair. Repair ini artinya memperbaiki ya, yaitu memperbaiki apa? Memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali nih teman-teman. Ya, jadi jangan kita terbiasa dengan ketika kita memiliki barang rusak, ya udah nggak usah diperbaiki, dibiarkan aja tuh barang lalu beli lagi yang baru ya. Itu adalah pemborosan. Jadi kita usaha dulu nih, kita perbaiki. Kalau bisa diperbaiki kita gunakan kembali ya. Teman-teman, sekarang silakan teman-teman simak video yang akan Miss Ella putarkan, yaitu mengenai bagaimana proses daur ulang sampah ya, yang tadinya kita lihat itu tidak ada harganya ya, ternyata di tangan orang yang sangat luar biasa itu bisa menjadi rezeki ya. Dan sangat bermanfaat dan bisa juga membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Miss Aila juga akan putarkan bagaimana proses pembuatan barang bekas ya, yang sudah tidak digunakan menjadi barang yang akhirnya dapat kita gunakan ya, atau kita manfaatkan. Nanti contohnya itu seperti tutup botol ya, nanti kita rakit, kita buat akhirnya menjadi barang yang sangat berharga atau bermanfaat buat kita di rumah. Oke teman-teman, silakan saksikan ya videonya. Check it out. Sampah kerap menjadi masalah terutama di kota-kota besar. Sampah dituding sebagai biang keladi kerusakan lingkungan dan berbagai sumber penyakit. Rata-rata manusia membuang 1 kilogram sampah setiap hari. Kebanyakan berupa sampah plastik dan styrofoam. Padahal kedua jenis sampah ini sulit untuk terurai. Plastik misalnya, butuh waktu hampir 1 abad supaya plastik bisa terurai sempurna oleh alam. Bisa dibayangkan seperti apa kerusakan yang ditimbulkan bila sampah plastik tidak dikelola dengan baik. Di tangan Muhammad Baidowi, sampah bisa diubah jadi rupiah. Tentu bukan dengan sulap atau sihir, namun dengan teknologi daur ulang sampah. Jadi makanya 14 tahun yang lalu saya mulai usaha ini karena saya pengen jadi pengusaha. Cuman kan saya harus memilih usaha apa. Saya pilih yang murah dan tidak banyak orang yang tertarik, yaitu usaha sampah. Jadi saya jalanin usaha ini, siapa sih yang mau jalanin usaha sampah hari gini gitu. Di CV Majestic Buana Group milik Baidowi, berbagai jenis sampah plastik dikumpulkan dan dipilah. Sampah plastik tersebut ia dapatkan dari lapak, pengepul, atau langsung dari pemulung. Setelah terkumpul, botol plastik dikelompokkan berdasarkan jenis dan warna. Sedangkan untuk gelas plastik dibersihkan terlebih dahulu dari tutupnya, baru kemudian dimasukkan ke mesin pencacah. Di dalam mesin, botol dicampur dengan air sabun. Setelah serpihan botol keluar, langkah selanjutnya adalah pencucian yang terdiri dari 2 tahap. Pertama pencucian dengan air tawar, baru kemudian dengan air hangat. Tujuannya untuk membersihkan bakteri yang menempel dalam botol. Setelah dicuci, masuklah cacahan botol ini ke dalam mesin pengering. Sampah botol plastik jenis PET atau yang biasa disebut dengan polyetherlite telepellet berasal dari bekas botol air mineral. Biji plastik jenis ini digunakan untuk bahan baku benang polyester. Sedangkan PP atau polipropilen yang berasal dari gelas minuman plastik transparan biasa digunakan sebagai bahan baku pembuat tali rafia. Nah,
Untuk jenis botol plastik seperti bekas shampoo, oli, dan kemasan botol tebal lainnya bisa dicetak menjadi barang lain. Seperti lakop atau ujung sapu ini. Dalam sehari, mesin Baidowi mampu mengolah sekitar 3 ton sampah plastik. Setiap 1 ton, ia memperoleh keuntungan 1 juta rupiah. Maka bisa dihitung keuntungan yang diperoleh Baidowi setiap bulannya, sampai ratusan juta rupiah. Yang lebih mengagumkan lagi, semua mesin yang ada di pabrik Baidowi merupakan desain dari inovasinya sendiri. Sarjana akuntansi ini juga memproduksi dan menjual mesin-mesin daur ulang sampah. Ada 3 ukuran mesin yang ia produksi, 14, 16, hingga yang paling besar 20 inci. Mesin-mesin tersebut dibanderol 30 hingga 40 juta rupiah. Harga yang pantas bila disandingkan dengan keuntungan yang dijanjikan. Mesin buatan Baidowi ini sudah tersebar di pelosok tanah air. Puluhan mitra Baidowi telah menikmati inovasinya. Selain menjual mesin, Baidowi juga mendampingi mereka agar bisa menjadi pengusaha seperti dirinya. Dan kelebihan saya adalah selain berbagi ilmu, saya ajarkan cara daur ulang sampahnya, hasil produksinya saya beli. Jadi cacahan-cacahan hasil produksi bekas botol minuman, bekas botol oli, bekas botol sampo, itu dijamin 100% saya beli. Dan itu sudah berjalan belasan tahun ini, seperti itu. Dengan usahanya ini, Baidowi mampu menyerap tenaga kerja. Sekitar 30 orang penduduk di sekitar pabrik dikaryakan untuk mengolah usaha daur ulang plastik miliknya. Masni misalnya. Ia sudah menjadi karyawan di pabrik Baidowi selama lebih dari 5 tahun. Ya tadinya kita kan ibu rumah tangga, karena ada perusahaan bapak ini, ya kita dekat. Sekalian kita ikut bekerja di sini buat nambah-nambah penghasilan begitu. Berkat inovasinya ini, berbagai penghargaan telah Baidowi raih. Tak hanya dari dalam negeri, bangsa lain pun mengapresiasi Baidowi. Teranyar, ia memperoleh Country Winner Malaysia China Chamber of Commerce Green Award tahun 2013 di Kuala Lumpur. Apa yang dicapai Baidowi saat ini tentu tak diperoleh dengan cara yang instan. Semuanya merupakan kristalisasi keringat dan doa yang panjang. Janganlah kamu ingin cepat-cepat mengerjakan pekerjaan yang besar. Karena pekerjaan besar, proyek besar, itu jarang kamu temukan. Yang sering kamu temukan itulah pekerjaan yang kecil-kecil. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, proyek yang gede, kalau yang kecil saja belum terbiasa. Dan sekecil apapun pekerjaan itu, datangnya dari Tuhan. Maka harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. Inovasi yang dilakukan Baidowi tak hanya membuahkan rupiah, tapi juga menyelamatkan lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, secara tidak langsung kelangsungan hidup anak cucu kita juga akan terjaga.
Baik teman-teman, cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung pada Miss ya. Oke, Miss Ayel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.